balik lagi dengan saya Claudia Vida dari program studi S1 Gizi Stikes Mitra Keluarga. Pada praktikum kali ini kira-kira saya akan membuat apa lagi ya? Dengan topik yang baru yaitu jadi pantengin atau stay tune terus dari awal sampai akhir untuk tahu bagaimana alat, bahan, dan juga langkah-langkahnya. Jadi stay tune terus ya. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, apa itu nastar? Nastar adalah sejenis kue kering dari adonan tepung terigu, mentega, dan telur yang diisi dengan selai buah nanas. Asal katanya dari bahasa Belanda, ananas dan taart. Bentuk kue ini bulat-bulat dengan diameter sekitar 2 cm. Di atasnya sering dihias dengan potongan kecil, kismis, ataupun cengkeh. Pada praktikum kali ini saya menggunakan 2 tepung yaitu jagung dan terigu. Pada praktikum kali ini spesialnya saya akan membuat 2 jenis varian yang berbentuk bulat dan gulung. Yuk kita mulai pengerjaannya. Selai nanas yang saya gunakan adalah homemade, membuat sendiri sejumlah 500 gram. Campurkan semua bahan sampai menjadi sebuah adonan yang dapat dibentuk. Selanjutnya masukkan selai nanas bersama adonan, kemudian bentuk bulat-bulatkan. Seperti ini lakukan dengan adonan yang lain. Kita tambahkan pada bagian atasnya itu cengkeh. Ke oven 150 derajat Celcius. Baris selanjutnya saya akan membuat yang versi gulung. Adonan seperti ini, kemudian masukkan ke dalam. Jika kurang pipih, keluarkan lagi. Tekan. Caranya adalah menekan menjadi satu line atau satu garis lurus, kemudian isi selai nanas dan gulung. Satu line bisa dibagi menjadi 2. Jadi deh, ini ada 2 bentuk yaitu bulat dan gulung. Proses pengolesan lapisan atas. Pastikan semuanya dioles ya. Kita masukkan ke bagian atasnya. Nah, ini adalah hasilnya setelah dipanggang atau di oven. Sangat cantik ya. Yuk kita lihat hasil yang lainnya. Sedangkan ini adalah hasil yang menggunakan cengkeh di atasnya. Nah, ini ditempatkan di dalam toples. Dipisahkan oleh kertas pemisahnya. Untuk toples yang kedua adalah nastar dengan cengkeh di atasnya. Untuk varian yang gulung, kita masukkan ke dalam toples dan tutup toples. Dan yang terakhir adalah menyolatipkannya. Untuk selanjutnya kita akan mengamati selama 3 hari untuk pengamatan uji organoleptiknya dari tekstur, warna, rasa, dan juga aroma. Hai semuanya, ini adalah pengamatan hari pertama untuk bentuk yang gulung dan
yang bulat. Nah, teksturnya sedikit sudah dicoba nih untuk diremukan sedikit, yaitu lembut, tidak keras. Kemudian pada yang bulat ini sedikit ada retak ya pada bagian permukaannya, dikarenakan tepung tapioka yang mempengaruhinya. Kemudian waktu dibelah, bagian luar sedikit keras namun dalamnya lembut. Dari segi rasanya, keduanya manis dan khas nastar. Aromanya aroma gurih nastar. Hai semuanya, masuk di hari kedua. Nah, ini dari selai nanasnya yang paling mencolok adalah sedikit lebih menggelap daripada yang kemarin. Kemudian ini teksturnya tadi dicoba juga sedikit rapuh ya, apalagi yang bentuknya bulat. Kemudian untuk dari segi rasa manis nastar yang dihasilkan dari selai nanasnya lebih keluar. Selai nanasnya sudah bercampur padu dengan adonan yang telah di oven. Wah, mantap sekali. Aroma yang dihasilkan sama, yaitu gurih nastar. Hai semuanya, masuk ke hari yang ketiga. Warna yang dihasilkan konsistensinya sama, dan yang paling berbeda itu adalah di selai nanasnya bisa dilihat makin gelap sedikit, coklat gelap. Kemudian ini untuk teksturnya rapuh yang bagian dalam nastar yang bulat dan yang gulung juga. Namun dari segi rasanya itu keduanya makin enak, makin manis dan makin berasa nanasnya. Aroma gurih nastar makin tercium. Dari komponen tekstur, Head Pastry Chef of Beu Bakery Arif Maulana Iksan mengatakan bahwa tepung maizena atau tepung jagung berfungsi untuk membuat kue kering semakin renyah. Lantas, mengapa demikian? Dikarenakan tepung jagung mempunyai amilopektin tinggi yang mempunyai kemampuan mengikat air yang tinggi, tetapi cenderung dilepaskan kembali. Sedangkan amilasa pada tepung jagung memiliki kemampuan menahan air yang lebih rendah dibanding amilopektin. Karena kandungan amilopektin yang membuat tekstur cookies, itulah yang menjadi renyah atau gurih. Lalu, tepung maizena atau tepung jagung akan mengikis protein pada tepung terigu sehingga hampir habis. Jika kandungan protein dalam tepung terigu sudah sangat rendah, maka tidak ada gluten yang dapat terbentuk. Itulah mengapa untuk membuat kue kering sangat direkomendasikan untuk digunakannya tepung protein yang rendah, yaitu salah satunya adalah merek kunci. Untuk komponen yang selanjutnya yaitu aroma. Kandungan bahan yang terdapat dalam nastar meliputi tepung jagung, tepung terigu, margarin, keju, dan selain itu ada nanas sebagai isian. Keju juga mempunyai peran dalam karakteristik aroma yang menjadikan nastar itu menjadi gurih, dan tepung jagung mempunyai juga aroma yang khas. Perpaduan inilah yang membuat nastar menjadi berkarakteristik yang khas. Selanjutnya adalah komponen warna. Kuning coklat mengkilap pada nastar disebabkan adanya olesan kuning telur dan tambahan zat pewarna makanan orange yang membuat tampilan lapisan atas nastar dan membuat tampilan keseluruhan nastar menjadi lebih menarik dan menggugah selera. Komponen yang terakhir yaitu rasa. Semakin tambah hari pengamatan, rasa yang dihasilkan semakin menyatu antara selai nanas dan adonan, yaitu semakin enak, semakin manis, dan rasa nanasnya sangat berasa. Dikarenakan selai nanas memiliki pigmen beta-karoten yang semakin menggelap, menggumpal, dan mengendap di dalamnya. Sebagian penjelasan yang saya sampaikan berasal dari judul jurnal tersebut. Sekian penjelasan atas uji organoleptik terhadap nastar two mix flour, yaitu tepung terigu dan tepung jagung. What a wonderful